Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, khusus jemaah zikir malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kita mengaji, kita menghidupkan ilmu ulama-ulama kuno, ulama-ulama salaf yang insya Allah setiap hari Jumat, malam Jumat pertemuan kita ini pasti dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah itu masuk ke dalam masjid, di situ ada dua jamaah. Yang satu itu jamaah membahas tentang ilmu, dan yang satunya jamaah tentang zikir. Tapi Rasulullah lebih milih bergabung dengan jamaah yang di situ membahas tentang ilmu, karena ilmu adalah sumber daripada segala ibadah. Kita tahu zikir ya gara-gara ilmu, kita tahu sholat ya sumbernya daripada ilmu, kita nikah ya pakai ilmu, kita tukang pakai ilmu, semuanya itu ilmu. Sehingga ilmu itu sangat penting sekali. Oleh karena itu kewajiban bagi seorang muslim itu mencari ilmu dari kecil sampai menjelang mati, meninggal itu diwajibkan. Dari kecil kita tidak tahu bicara, dilatih bicara, kita tidak tahu bergerak atau tidak tahu jalan, dilatih berjalan, itu semua pakai ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama. Dan ilmu agama itu sifatnya itu berdoain, kita mencari ilmu dunia itu ada sifatnya adalah berkifayah. Oleh karena itu kita lanjut untuk bab ini, bab masalah melihat Allah ya. Kitab Sulamul Taufik Ayah Khawmudi Khawmul Syekh Muhammad Nawawi Al-Badri fi hadal kitab Sulamul Taufik Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah. Wa ru'yatu adapun melihat lillahi, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala fil jannati, di dalam surga. Ini jadi ataf saja Pak ya, bukan wawu, bukan wawu istisna, ya wawu ataf ya. Ataf daripada khultun. Khultun itu kan termasuk kabar yang dibawa oleh Rasulullah adalah surga, neraka, ada khultun selama-lamanya abadi, dan ini adalah wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah. Jadi melihat Allah di dalam surga itu nyata Pak, nyata. Berarti wajib nyata. Nanti kita ketika masuk surga ada kabar atau ada kenikmatan, nikmatul khutbah, bisa melihat Allah, itu adalah nyata. Wa ya adapun ru'yatullahi ta'ala bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya penghuni surga itu nanti akan melihat Allah. Fayaro, kemudian melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat? Ahluwa, siapa penghuni surga. Fi misli yaumil jum'ati, di dalam hari Jumat, wal aidi, dan hari Id. Jadi gambarannya penghuni surga itu nanti bisa melihat Allah itu diibaratkan seperti pada hari Jumat kita melihat Allah, dan atau pada hari Id itu bisa melihat Allah. Kita tidak tahu gambarannya itu idul di dalam surga itu seperti apa. Kalau di dunia kan bisa diketahui Pak, diketahui dengan waktu atau dengan bulan, 12 bulan sekali kita bisa melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha ya. Atau pada hari Jumat ya, hari Jumat itu satu minggu, yaitu ada hari Jumat. Tapi di sini penghuni surga itu nanti bisa melihat Allah itu fi misli yaumil jum'ati, di dalam seperti hari Jumat atau Idul Fitri atau Idul Id, hari Id. Kalau kita nyinggung masalah Id, ya mengandung Idul Fitri dan Idul Adha.
Wayaro dan melihat kepada Allah khawasuhum siapa orang-orang khususnya ahli surga. Kulla yaumin pada setiap hari bukrotan wa asiyan, pada siang hari, pada pagi hari atau pada sore hari. Jadi kalau penghuni surga yang biasa itu bisa melihat Allah itu setiap minggu sekali atau setiap Id sekali. Tapi kalau orang-orangnya orang-orang ya penghuni surga yang khusus mungkin seperti wali, seperti ulama, itu nantinya bisa melihat Allah itu setiap hari itu 2 kali, bukrotan wa asiyan. Setiap hari melihat Allah pada pagi hari dan sore hari. Karena apa? Selama ini yang kita gambarkan penghuni surga itu sangat luar biasa. Sampai ada gambarannya itu pohon itu akarnya di atas, buahnya itu di bawah. Jadi kalau mau ngambil tinggal metik saja. Terus biasanya itu kalau manusia, bapak-bapak itu otaknya itu cuma nafsu saja. Pasti kalau kita bahas masalah surga itu pasti bidadari. Otaknya itu wedok ya. Bapak-bapak itu yang dipikir wedokan kok. Ya pasti ya Pak. Kalau kita bahas masalah surga, pasti Pak Usman ya pasti bidadari. Pasti bidadari kok. Gitu. Itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Kalau di situ kok ketika ada surga ada bidadari. Karena bidadarinya nggak dikatakan perhiasan, pokoknya wong sing nyenang wong itu ya. Perkara apapun, sesuatu yang menyenangkan itu perempuan. Ya kita itu nikah dengan ibu-ibu, dengan punya istri ya itu menyenangkan. Sampai bidadari di surga itu pasti hubungan erat dengan bidadari. Tidak pernah nyinggung masalah wildan, anak-anak kecil, kodam-kodamnya surga atau melihat Allah itu tidak terlintas. Ketika kita nyinggung masalah surga itu bidadari. Gitu tahu kan? Lau hujibahum fil jannati an ru'yati ta'ala la astaghathu minal jannati wa na'imiha. Adapun seseorang ketika itu dihijab atau dihadang-hadangi tidak akan bisa melihat Allah di dalam surga, la astaghathu minal jannati wa na'imiha. Tetap dia akan bisa menikmati mendapatkan surga dan kenikmatannya. Kaisok. Memang sudah dijanjikan kita akan mendapatkan dalam surga akan melihat Allah, tetap akan melihat Allah. Baik. Kama yastaghisu 'alan nari minan nari wa 'adzabahu. Sebagaimana penghuni neraka itu akan mendapatkan siksaan daripada api neraka. Jadi kalau di surga itu kita akan mendapatkan kenikmatan surga, salah satunya ya bidadari, jelas ya. Dan juga yang paling utama itu melihat Allah. Sebagaimana penghuni neraka nantinya akan berhak mendapatkan siksaan daripada api neraka. Itu lagi. Terus waktu minum. Nah, di sini dikatakan waktu minum bimalaikatillah, dan supaya dan beriman siapa kamu bimalaikatillahi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa sih yang dinamakan malaikat? Malaikat yaitu atsyamun latifatun balighuna fil kasrati ila haddin la yu'allimu Allahu illallah ta'ala. Yang dinamakan malaikat adalah sebuah jisim. Ya, kita kan jisim Pak ya. Jadi kita itu masuk jisim. Atau makhluk yang sifatnya latifatun itu lembut, balighuna yang balik semua fil kasrati pada kebanyakan. Tidak ada malaikat itu berupa anak kecil. Jadi kalau ja'adzabun latifatun balighun berarti dewasa itu malaikat. Tidak boleh malaikat itu apa? Malaikat itu anak kecil atau malaikat itu perempuan, tidak boleh. Itu la ya'lamuhu illallahu ta'ala safrotan. Tidak ada yang tahu batasnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang wajib diketahui ada 10. Yang tahu jumlahnya semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu malaikat. Lah malaikat itu apa? Fima akhbaru bi anhu ta'ala la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatawalladuna wa la yatanakahuna. Lah malaikat itu mereka itu tidak makan, ya tidak minum, tidak punya anak dan tidak menikah, itu malaikat. Jadi bahaya kalau ada bujang-bujang kok belum menikah sementara umurnya sudah sampai, itu bahaya itu.
memper malaikat. Gak nikah, ya malaikat. Tapi nikah itu sunnah loh Pak. Nikah itu punya sunnah. Banyak wali pada zaman dulu itu tidak nikah. Sing penting kuat, tidak nikah tapi ya ngempet terus ya. Lihat apa tiang listrik dikirain bersih. Ya lihat apa pohon dibayangkan apa perawan-perawan cantik. Oh, itu malah dosa itu. Termasuk apa zinatul ain ya, enggak boleh. Ya. Boleh enggak nikah asalkan itu kuat. Tapi kalau Kaik Brontoyudo ya umurnya sudah 30 tahun kok sekiranya itu tidak bisa menahan, kalau tidak nikah itu bisa zina, maka nikah itu menjadi wajib. Tapi malaikat ini yo tidak makan, yo tidak minum, yo tidak punya anak, yo tidak nikah. Wala yanamu dan tidak tidur siapa malaikat. Wala taktubu a'malahum dan malaikat itu tidak mencatat amalnya sama malaikat. Yo malaikat raqib atid Pak ya. Kan tukang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi malaikat raqib itu tidak bisa dia mencatat amalnya apa malaikat Ridwan. Wah, malaikat Ridwan itu amalnya bagus, karena apa? Kasih masuk orang ke dalam surga. Malaikat Malik itu ini saya kasih cerita karena kasih masuk orang ke dalam neraka. Tidak boleh. Sesama malaikat itu tidak ada mencatat amalnya sesama malaikat, karena malaikat itu luar biasa itu. Malaikat itu amalnya luar biasa. Karena apa? Mereka taat kepada Allah. Tidak ada malaikat itu bangkang. Malaikat sujud sampai datangnya hari kiamat, rukuk terus sampai datangnya hari kiamat. Tasbih terus sampai datangnya hari kiamat. Kalau Kang Usman kadang sholat kadang tidak, wajar karena punya nafsu. Itulah sifatnya menungso. Terus wala yuhasabu wa yuhasabu, wala yuhasabu dan tidak bisa dihisab sama malaikat. Wa yaksuruna dan bergabung atau kumpul siapa malaikat mal insi wal jin. Jadi di sini keterangan malaikat itu nanti itu akan berkumpul dengan manusia dan jin. Malaikat nanti akan kumpul yaumul mahsyar, akan berkumpul dengan malaikat jin dan manusia. Ini kata-kata pendapat ini Pak. Wa yadkhuluna al-jannata dan malaikat juga itu masuk ke dalam surga. Tidak ada malaikat masuk ke dalam neraka. Wayatana'amu dan menikmati siapa malaikat fiha di dalam surga. Jadi semua malaikat masuk ke dalam surga dan mereka menikmati kehidupan yang ada di dalam surga. Itulah malaikat lain. Wa rasulihi dan percaya kepada dan beriman kepada utusan Allah. Siapa itu? Itu para nabi. Di sini dikatakan ay al-anbiya'i, artinya beberapa nabinya Allah. Aidon juga rasul, yang kita percaya kepada rasul dan juga percaya kepada nabi. Fayajibu alimanu bihim, maka wajib beriman kepada para nabi. Ijma'an, sepakat ulama. Kita wajib beriman kepada para nabi. Wahum salasatu mi'atin wa salasata asyara. Lah jumlahnya nabi ini itu ada 13. Pendapat ini jumlah nabi itu 313. Ada yang mengatakan wakila arba'ata asyara. Ada yang mengatakan jumlahnya nabi itu ada 314. Ada yang berpendapat lagi wakila khamsata asyara. Ada 315. Yang benar mana ya? Insya Allah benar kabeh. Terus ngerti kok yang tahu nanti kita di akhirat dibuktikan mana yang benar. Baik. Itu apa ya Allah? Itu tadi beriman kepada Rasul Rasul itu jumlahnya ada berpendapat, ada yang mengatakan 313, ada yang 300 berapa? 14, ada yang 300 berapa? 15. Tapi yang wal anbiya'u mi'atun wa arba'atu wa ishruna.
Tapi jumlah nabi, tadi kan jumlah rasul ya. Tadi jumlah rasul, sekarang jumlah nabi itu ada 124.000. Ya Pak ya. Wal anbiya ummi atun wa arba'atun wa isruna alfan. Jumlah nabi itu ada 124.000. Ini pendapat dari seperti Pak ya. 100 berapa? 124.000. Afadahu Syekh Al-Utiyah. Ini pendapat Al-Utiyah. Wajibu dan wajib al-imanu bil anbiya'i wal mursalin al-madhkurina. Kita diwajibkan untuk beriman, wajib beriman kepada nabi dan para utusan al-madhkurina yang telah disebutkan tadi fil Qur'ani khamsatu wa isruna. Tapi kewajiban kita yang diwajibkan mengetahui nabi jumlahnya ada berapa? 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya Pak ya. Yang tadi yang jumlahnya ada apa? 313, ada yang 14, ada yang apa? 15, ada yang apa? 124.000. Itu tidak wajib Pak ya. Ijmalan, pokoknya yang penting ijmalan secara global. Tapi yang diwajibkan untuk kita adalah beriman kepada nabi yang jumlahnya ada 25 yang sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Baik. Fa idza ankara nubuwatan aw risalata wahidin minhum ba'da ta'limihi kafara. Barang siapa yang mengingkari kenabian atau risalah satu daripada nabi yang jumlahnya ada 25 tersebut, setelah dia tahu bahwasanya nabi itu jumlahnya ada 25, maka kafar, maka orang tersebut dianggap kafir. Sudah tahu hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullu mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada syu'aibu haruna wa musa wa yasa dul kifri dauda sulaiman taba Ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa khatimun yaitu jumlah nabi ada 25. Jadi kalau ada seseorang kok mengingkari kenabian salah satu dari 25, maka orang tersebut dianggap apakah? Kafir. Tetap 25 itu jumlahnya adalah jumlah nabi yang wajib kita ketahui. Terus wa kutubihi dan kitabnya Allah. Wajibu jazmu akidah. Maka wajib meyakinkan secara akidah. Akidah kita itu harus wajib bahwasanya Allah itu mempunyai kitab. Bima warda fil Qur'ani min Injil wa Taurat wal Zabur wal Furqan. Kita harus wajib secara yakin bahwasanya Allah itu mempunyai kitab yang jumlahnya itu ada 4. Apa itu? Al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur. Itu jumlah daripada Al-Qur'an, apa jumlah daripada kitab Allah. Waman angkaro ayatan minal Qur'ani kafaro. Barang siapa yang ingkar satu ayat dari Al-Qur'an maka dikatakan kafir. Misal gini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Wah, maliki itu bukan ayat daripada apa? Bukan ayat daripada surat Al-Fatihah, bukan itu. Nah, orang semacam itu dikatakan kafir karena apa? Ingkar satu ayat daripada Al-Qur'an. Tidak boleh dalam Al-Qur'an ditambah yang tidak boleh, dikurangi tidak boleh. Apalagi dia ingkar satu ayat daripada Al-Qur'an, itu hukumnya kafir. Keras ini, paling keras ini apa kita selamat taufik. Wamin bagiatul kutubi. Bagaimana kalau kita ingkar selain kitab Al-Qur'an? Lam yakfur, maka itu tidak kufur. Misal gini, wamin bagiatul kutubi. Dan dari kitab yang lain, beberapa kitab yang lain selain Al-Qur'an, maka dia tidak kufur. Karena wali anna la na'lamu yaqinan annaha minha. Karena kita tidak tahu bahwasanya saya tidak tahu dan kita tidak tahu secara yakin bahwasanya ayat ini sebagian
daripada kitab. Karena yang tahu kita adalah kitab Al-Qur'an, kitab Zabur kita tidak tahu, Taurat tidak tahu, Injil kita tidak tahu. Mana ayatnya Injil, mana suratnya Injil, mana ayatnya Zabur kita tidak tahu. Makanya kalau kita atau kita ingkar atau kita tidak tahu sebagian daripada kitab selain kitab Al-Quran, maka itu dikatakan tidak kafir atau ingkar, karena kita tidak tahu bahwasanya ayat sebagian kitab Zabur itu yang mana, Injil yang mana, kitab Taurat yang mana. Paham ya? Wala yuqbalu, dan tidak diterima apa qaulu ahli kitab, apa ucapan ahli kitab. Karena apa tidak diterima? Annaha minha li annaha kadzabahum dhahiran. Karena sesungguhnya ucapan daripada orang ahli kitab itu istilahnya kan tipunya itu jelas. Tipunya itu jelas. Makanya dikatakan tidak ada doanya orang kafir kecuali dalam kesesatan. Gitu, paham ya? Jadi tidak usah percaya dengan mereka, karena mereka itu tipu ya jelas, benarnya enggak jelas. Wabil qadari khairihi, dan percaya kepada takdir yang bagus, wasyarihi, dan takdir yang buruk. Jadi bagaimana kita dikasih takdir oleh Allah, irunge pesek ya alhamdulillah, irung ya alhamdulillah. Ini termasuk qadar, takdir baik dan buruk itu daripada Allah. Khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Jadi minallahi ta'ala. Wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anallaha qadara khaira wa syarra. Makna daripada iman kepada takdir Allah, takdir baik dan takdir buruknya Allah, itu supaya kamu meyakini bahwasanya Allah itu mampu melakukan membuat kebaikan dan keburukan. Qoblal khalqul khuluqi, sebelum menciptakan makhluk. Jadi gini Pak, qadha Allah itu sudah hukum Allah, ketetapan Allah itu sudah dicatat pada zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum Allah menciptakan dunia dan seisinya. Itu ibarat qadha Allah. Nah, ketika hari ini terjadi, kita mengaji kitab di dalam musola ini, itu sudah ditetapkan atau sudah dihukumkan oleh Allah atau sudah dikodokkan oleh Allah pada zaman azali. Baik, qadha itu sesuatu atau hukum Allah atau ketetapan Allah yang sudah dicatat pada zaman azali. Ketika ini sudah terjadi, maka ini takdir Allah terjadi. Paham ya? Jadi kalau kita beriman kepada qadha dan qadarnya Allah, itu hidup kita itu tidak susah. Jadi sesuatu yang dialami oleh manusia itu sudah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari ngaji ini nanti masuk ke dalam parit. Alhamdulillah, saya masuk di dalam parit. Karena apa? Ketetapan Allah sudah dicatat oleh Allah pada zaman azali. Hari ini saya masuk ke dalam parit. Enak kan? Enak. Kita jalan-jalan dipukuli, dus alhamdulillah, Allahu akbar. Karena apa? Hari ini Allah sudah mentakdirkan saya dipukulin orang, dan itu pun sudah dicatat oleh Allah pada zaman azali. Enak hidup kita, gitu. Jadi tukang ya dinikmati, jadi tukang, jadi pegawai ya alhamdulillah, jadi serabutan ya alhamdulillah. Hidup kita ini enak. Pokoknya semuanya itu kalau kita dikembalikan kepada takdir Allah itu enak-enak saja, nggak rusuh lagi. Terus wa anna jami'a kainatin biqadri ta'ala, sesungguhnya semua yang terjadi itu adalah biqadri ta'ala, itu dengan ketetapan Allah atau hukum Allah. Berarti yang semua yang terjadi di dunia ini itu sudah menjadi qadha Allah. Baik, mulai dari Pak Lurah, PRT, ketipu sapi peras, macam-macam sudah kita kembalikan kepada Allah, ya. Ketipu apapun kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Ini semuanya wa anna jami'a kainati bi qadri ta'ala. Wa qudrihi, dan takdir Allah. Wa huwa muridul lahuma. Wa huwa muridul lahuma. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengendaki takdir dan qadanya tadi Pak.
Paham ya? Jadi anna urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, kamu juga berkehendak. Saya punya rencana ini, kamu juga punya rencana seperti ini. Tapi ingat, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah adalah yang maha yang mengenai kehendak. Paham ya? Paham ya? Jadi enak kalau seperti itu. Terus wayakfi i'tiqadu jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Wa mana khairi qadri wa syar'i anal iman wa ta'at wa jami'a a'mali as-sholihah min khairil qadri. Sesungguhnya iman, taat dan amal-amal yang baik itu termasuk takdir baik. Dan wa anal kufra wal maksiyata wal mukhalafata lil awamiri wa jami'a af'alil ma'asi min syarril qadri. Dan sesungguhnya kafir, maksiat, melanggar perintah Allah ya, dan melakukan amal-amal kemaksiatan itu termasuk adalah takdir apa? Takdir buruknya Allah Subhanahu wa taala. Enak di sini katakan ya. Terus apa tahu fasya? Fa inna nabiyya jaa bi wujubi tasdiqi dzalika kullihi kama akhraja Syekhoni an Umar anna Jibrila qala lahu akhbarani an iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadari khairihi wa syarrihi ay faman lam yasdik bi wahidin minha fa huwa kafirun. Jadi tentang masalah iman, kodok bagus, qadar bagus dan jelek itu adalah sumber daripada hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah minta penjelasan atau minta kabar kepada malaikat Jibril, akhbaroni, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Terus Jibril menjawab, antu'mina billahi, supaya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada hari akhir. Dan terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Faman lam yasdik biwahidin minha fa huwa kafirun. Barang siapa yang tidak percaya satu dari rukun 6, maka fa huwa kafirun, maka orang tersebut adalah dianggap kafir, keluar daripada agama Islam. Apa ya? Ini kenapa rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jadi harus tahu ya, harus apa? Harus tahu semua ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimul nabiyyin. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Aifin wujudi al-khariji, wujudnya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Alasannya apa kalau Nabi dikatakan khatimul anbiya nabiyyin? Litakuna syari'atuhu akhiras syara'i, supaya syariatnya Rasulullah itu termasuk syariat yang paling akhir. Tidak ada syariat lain setelah syariat Rasulullah. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad itu masalah keyakinan akidah itu satu, yaitu kembalinya kepada Allah. Tapi kalau syariatnya itu masing-masing ya. Kalau syariatnya itu lain-lain. Contoh gini, pada zaman Nabi Adam nikah satu kandung itu boleh, ya. Buktinya Nabi Adam punya anak perempuan 2, laki-laki 2. Qabil menikah dengan siapa? Qabil menikah dengan Labuga, Habil menikah dengan Iklimah, ya. Ini kan boleh dong, satu kandung. Tapi zaman syariat Nabi Muhammad tidak boleh satu kandung menikahi kakak, menikahi adik. Ya, paham ya? Itu tidak boleh. Tapi kalau secara akidah itu sama, itu kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi intinya itu apa? Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Alasannya apa? Litakuna syari'atuhu akhiras syari'i fala tunsahu bihuriha, supaya syariatnya Rasulullah itu syariat yang paling terakhir dan syariat Rasulullah tidak bisa dihapus dengan syariat
yang lain. Ya, sholat, tidak boleh sholat diganti dengan dangdutan, tidak boleh. Ya. Karena ini kan aneh-aneh sekarang orang Sukino itu repot itu. Lagi faslun fima yukau firida yajib alaikum muslimin hifdzul Islam wa alam. Jadi insyaallah besok mukadimah sudah selesai pagi. Sudah selesai. Minggu Jumat depan kita sudah masuk ke dalam bab pertama kan mesti bab sholat ini. Ya, bab masalah apa menjaga Islam.